Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tim pelatih Timnas Indonesia panaskan mesin, fokus pantau pemain di Liga Belanda pekan ini. Tim pelatih Timnas Indonesia segera meningkatkan persiapannya dengan memantau langsung performa para pemain yang berkompetisi di Liga Belanda. Dalam pekan ini, perhatian utama tertuju pada para pemain Indonesia yang tampil di Liga Eropa tersebut untuk melihat potensi terbaik yang bisa dimanfaatkan di Timnas. Apa saja yang menjadi fokus utama dalam pengamatan mereka? Siapa saja pemain yang bakal jadi sorotan? Artikel ini mengungkap detail persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan besar. Tim pelatih Timnas Indonesia langsung bergerak untuk memantau para pemain yang berkarier di luar negeri. Negara yang disasar pertama kali adalah Belanda. Seperti yang diketahui, ada beberapa pemain skuad Garuda yang berkarier di negeri kincir angin tersebut. Pada pekan ini, ada 4 pemain yang bermain di Liga Belanda. Tim pelatih Timnas Indonesia langsung bergerak. Melalui 2 asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, mereka memantau jalannya Liga Belanda. Alex Pastoor setidaknya memantau 2 pemain Timnas Indonesia pada pekan ini. Kedua nama yang dimaksud adalah Eliano Reijnders dan Tom Haye. Selain itu, di laga ke-100-nya, adik dari Tijani Reijnders tersebut langsung turun sebagai starter saat menghadapi juara bertahan Liga Belanda, PSV Eindhoven. Di luar dugaan, Zwolle yang sebelumnya tak pernah menang sejak Desember lalu menghajar sang juara bertahan 3-1 Sabtu dalam kurung 18 Januari 2025. Eliano Reijnders tampil impresif pada laga tersebut meski sempat melakukan blunder di pertengahan babak pertama. Kala itu ia melakukan tackle pada Ivan Perisic yang membuat PSV Eindhoven mendapatkan hadiah penalti. Alex Pastoor juga memantau Tom Haye kala membela Almere City di Liga Belanda pekan ini. Legenda Malaysia terang-terangan ungkap keinginan Shin Tae-yong melatih Timnas Malaysia, apa yang membuatnya tertarik. Legenda sepak bola Malaysia mengungkapkan minatnya untuk melibatkan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Malaysia. Pernyataan belak-belakan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Shin Tae-yong baru saja meninggalkan Indonesia. Apa yang menjadi daya tarik Shin Tae-yong bagi Malaysia? Apakah masa depan Shin Tae-yong berada di Timnas Malaysia? Temukan video lengkapnya di sini. Pelatih Shin Tae-yong masih menjadi perbincangan hangat seusai tak lagi menukangi Timnas Indonesia seusai gelaran Piala AFF 2024. Shin hingga kini masih menganggur dan mengakui banyak tawaran yang masuk kepadanya. Legenda sepak bola Malaysia Mohd Safa bin Mohd Sali mengatakan ketertarikan khususnya kepada Shin Tae-yong sebagai pelatih yang berpengalaman di Timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong sangat baik ya di Indonesia untuk develop sepak bola tanah air. Jadi sangat cukup baguslah beliau, kata Safa Sali. Meski demikian, Safa Sali menuturkan bahwa Malaysia saat ini tidak memerlukan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Sebab dia menegaskan skuad Harimau Malaya saat ini tengah berkembang bersama pelatih baru asal Australia Peter Chlamovski. Kalau di Timnas sudah ada pelatih baru. Jadi, saya pikir saya akan negosiasi Shin Tae-yong untuk klub saya jika punya, jelasnya. Sementara itu, Safa Sali menegaskan bahwa Shin Tae-yong sangat kuat memiliki karakter sebagai pelatih yang baik. Menurutnya, hal itu dibuktikan dari apa yang dilakukan Shin Tae-yong untuk pembinaan sepak bola Indonesia sedari dini. Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Shin Tae-yong semestinya tidak melatih tim nasional selain Indonesia. Saya pikir memang Shin sudah bagus membuat sepak bola Indonesia berkembang dari usia muda, katanya. Gervane Kastaner klaim lebih siap lawan Arema FC sampai bikin pernyataan mengejutkan. Pemain asing Persib ini merasa lebih siap untuk bertarung melawan Arema FC. Ada yang menarik dari kata-katanya, simak selengkapnya di video ini.
Setelah lebih dari sepekan berada di Indonesia, Castaner merasa kondisinya semakin membaik. Ia mulai bisa beradaptasi dengan cuaca dan perbedaan waktu yang sempat mengganggu. Bagus, saya tidur dengan bagus dan beberapa kali menjalani latihan, ujar pemain Belanda yang berpaspor Curaçao tersebut. Castaner juga mengungkapkan bahwa penampilannya di laga debut belum maksimal akibat perjalanan panjang yang dilaluinya. Dari tiba di Indonesia yang disertai jet lag hingga perjalanan ke Papua, pengurusan administrasi keimigrasian di Singapura, dan kembali ke Bandung, semua itu cukup menguras energi. Perjalanan panjang itu cukup menyulitkan, karena saya juga harus melakukan perjalanan ke Papua dan Singapura. Itu sedikit panas, tapi tidak apa-apa, ucapnya. Kini setelah cukup waktu untuk beristirahat, Castaner siap tampil lebih maksimal. Dalam pertandingan melawan Arema FC, ada kemungkinan ia akan menjadi starter mengingat absennya David da Silva akibat cedera. Namun, ia mengaku bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. Mungkin dalam kurung main, tapi itu tergantung pelatih yang berhak menentukan apa yang terbaik. Dia lebih berpengalaman dari saya. Jadi kita lihat nanti, ujarnya. Tak hanya fokus pada sepak bola, Castaner juga mulai menikmati suasana kota Bandung yang ia nilai sangat nyaman. Bandung merupakan kota yang nyaman, warganya ramah, dan banyak destinasi wisata. Saya belum banyak melihatnya, tapi dari apa yang sudah saya lihat sangat bagus. Ada banyak orang dan saya menyukainya, ungkap pemain bernomor punggung 8 tersebut. Castaner pun berencana untuk memanfaatkan waktu luang saat libur latihan untuk menjelajahi kota Bandung lebih lanjut, termasuk bersama kekasihnya yang akan segera datang ke Indonesia. Kekasih saya datang. Saya mungkin nanti akan sedikit mengeksplorasi kota ini, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Gervane Castaner akan tampil gemilang melawan Arema FC? Atau ada pemain lain yang patut mendapat perhatian lebih? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Para pemain Arema akan kompak main ngasal dan gak serius, lalu sengaja jelas mengalah membiarkan gawang mereka sendiri dibobol banyak gol oleh pemain Persib besok lusa demi melengsarkan pelatih mereka sendiri agar dipecat manajemen sesuai permintaan Aremania kah? Wah, Persib untung besar ini jelas. Tapi manajemennya malah ngomong gini. Simak beritanya berikut. Pelatih baru Arema FC, Zé Gomes, tidak serta-merta akan dipecat jika Singoedan kalah dari Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2024 nanti. Manajemen Arema FC memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Brasil tersebut, meskipun sebelumnya ada tradisi yang mengharuskan pemecatan pelatih setelah 3 kekalahan beruntun sesuai klausul kontrak. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjelaskan bahwa klausul kontrak tersebut sebenarnya bertujuan sebagai motivasi bagi pelatih untuk tetap semangat. Sebenarnya klausul kontrak ini kan sebagai motivasi pelatih agar dia bersemangat untuk Arema. Sekarang terserah pelatih klausul itu mau dijadikan beban atau motivasi, ungkapnya seperti yang dilansir dari suryamalang.com. Namun Yusrinal menambahkan bahwa manajemen memberikan kelonggaran khusus bagi Zé Gomes, mengingat pelatih tersebut baru datang di pertengahan musim dan pemain-pemain yang ada saat ini bukan pilihannya. Karena Zé Gomes ini didatangkan di pertengahan musim. Dan pemainnya bukan pilihan dia, mungkin ada toleransi, jelasnya. Apabila Zé Gomes sudah memilih pemain sendiri dari awal musim, Yusrinal berpendapat bahwa dia harus yakin dengan keputusan tersebut. Namun dengan kondisi saat ini, masih ada pertimbangan lebih lanjut. Keputusan Arema FC memilih Zé Gomes sebagai pelatih tak lepas dari pengalaman kepemimpinannya, di mana ia sempat menjadi kapten tim selama 10 tahun ketika masih aktif bermain. Artinya masih perlu adaptasi lagi bagi dia untuk melihat pertandingan yang sesungguhnya, tutup Yusrinal. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Arema FC harus memberikan lebih banyak waktu bagi The Gomez untuk beradaptasi, ataukah performa tim harus segera meningkat? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.